أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi aliran salaf yang anggotanya terdiri dari 1. Saya sendiri, Adelin Dwi Kusuma. Yang kedua ada Ahmad Sohibul Wafah. Yang ketiga ada Listia Fajriyati. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Muhammad Fahriyadi. Di sini kami akan membahas mengenai definisi apa itu salaf, kemudian sejarah perkembangannya dari mulai latar belakang kemunculan hingga perkembangannya hingga saat ini. Lalu ada corak dan juga doktrin dari aliran salaf, kemudian gerakan-gerakan dan tokoh-tokoh dalam aliran salaf ini. Yang pertama dibahas yaitu definisi dari apa itu salaf yang akan dibahas oleh Ahmad Sohibul Wafah. Pengertian salaf. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau luhur. Menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para pemuka abad ke-3 Hijriah dan para pengikutnya pada abad ke-4 yang terdiri dari para muhadisin dan lainnya. Salaf berarti pula ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Sedangkan menurut terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya adalah menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai paham tasbih. Mahmud Al-Bisbisi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in,
dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Asal penamaan salaf dan penisbahan diri kepada manhaj salaf adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Dilanjutkan dengan sejarah perkembangan aliran salaf. Latar belakang kemunculan dari aliran salaf ini dimulai ketika selesainya masa kepemimpinan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Setelah masa kepemimpinan beliau, orang-orang mulai mempertanyakan mengenai keimanan, lalu status, hingga muncul banyak sekali penafsiran, dan akhirnya muncul aliran-aliran teologi dan juga mazhab teologi. Lalu secara historis, aliran salaf ini dapat dilihat perkembangannya di abad keempat Hijriah, di mana lahirnya tokoh pemikiran aliran salafiyah klasik, yaitu Ahmad bin Hanbal. Beliau menghidupkan kembali akidah salaf yang seharusnya merujuk pada 3 generasi, yaitu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan tabi'in. Beliau ini menghidupkan kembali akidah salaf yang sudah tercampur dengan filsafat Yunani kuno dan ilmu kalam. Perjuangan beliau dapat dilihat melalui bagaimana beliau ini memerangi sebuah paham Jaimiyah di abad keempat Hijriah ini, di mana Al-Quran saat itu difitnah oleh paham Jaimiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan khalifah di masa itu sangat mendukung paham tersebut. Dan jika ada yang melanggar atau tidak setuju dengan paham tersebut, maka akan disiksa, dipenjara, hingga dibunuh. Dan Ahmad bin Hanbal yang tentunya sangat tidak setuju dengan paham tersebut, beliau juga ikut ditahan dan juga disiksa oleh khalifah di masa tersebut. Lanjut di abad ke-7 Hijriah, di mana pemikiran salaf ini dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga muridnya. Keduanya mengikuti Ahmad bin Hanbal dalam urusan fikih, usul fikih, dan juga akidah. Di abad ke-7 Hijriah ini terjadi banyak penafsiran dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan salafiyah atau orang-orang yang terdahulu. Maka dari itu Ibnu Taimiyah ini menegaskan untuk orang-orang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu di abad ke-18, di mana Islam mulai mengalami kemerosotan karena manusia-manusia pada zaman tersebut mengalami kerusakan budi dan moral, hingga tampillah sosok dari Muhammad bin Abd al-Wahhab. Beliau ini benar-benar memerangi segala macam bentuk kerusakan budi dan moral di masa tersebut, dimana ketika ada sebuah paham atau sebuah tradisi yang seperti ziarah atau menyembah pohon yang seperti itu, Muhammad bin Abd al-Wahhab ini membantu speak up atau membantu memerangi tradisi-tradisi yang salah tersebut dan harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Lanjut di abad ke-19, di mana terjadinya semangat pembaharuan di era Muhammad Abduh dan juga muridnya Muhammad Rashid Ridho. Lanjut di abad ke-20, yaitu 1960, berkaca atau terinspirasi dari Muhammad Rashid Ridho, seorang Syekh Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Beliau menuliskan buku juga yang terinspirasi dari Muhammad Rashid Ridho mengenai aliran salaf. Lalu
Lanjut di tahun 1980, di mana aliran salaf ini yang sudah berkembang di berbagai negara, kemudian masuk di 1980 ke Indonesia, yang dibawa oleh mahasiswa-mahasiswi yang sudah menyelesaikan studi di Universitas Islam Madinah. Di Indonesia juga ada sebuah kampus yang menjadi pelopor dari aliran salaf ini, yaitu kampus swasta Lipia. Doktrin atau ajaran pokok aliran salaf. 1. Mencukupkan diri pada Al-Quran dan Sunnah. 2. Tidak memasuki dunia kalam dan falsafah dan hanya berpegang pada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam menjelaskan dan memahami persoalan-persoalan akidah. Hal ini mengandung beberapa pengertian, yaitu memelihara ilmu yang bermanfaat disertai dengan amal perbuatan dan menolak adanya bid'ah. 3. Kehujahan hadis-hadis sahih dalam masalah akidah, termasuk hadis ahad. 4. Sahabat adalah generasi setelah Rasul yang paling mengetahui masalah-masalah akidah. Perkataan-perkataan dan penafsiran-penafsirannya pada nas menjadi hujah bagi kaum muslimin. 5. Menerima setiap yang datang dari wahyu disertai pemahaman akal yang benar dan tidak memasuki masalah-masalah gaib yang akal tidak mempunyai tempat baginya. Kaum salaf bukanlah menafikan akal sebagaimana yang dituduhkan oleh ahli kalam. Bagi mereka, wahyu datangnya dari Allah, sementara akal adalah salah satu di antara makhluknya. Keduanya tidak mungkin bertentangan. Corak aliran salaf. Aliran salaf mempunyai beberapa corak seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Maskur sebagai berikut. 1. Mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada dirayah atau akli. 2. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. 3. Mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak mempunyai faham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. 4. Mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Orang-orang salafi begitu anti terhadap bid'ah dan sering menuding sesat terhadap orang-orang yang melakukan praktik peribadatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga banyak yang menyebutnya sebagai orang yang suka membid'ahkan orang lain. Dan sifatnya yang radikal mengakibatkan masyarakat tidak mudah menerima paham akidah mereka. Pemikiran politik. Dalam aspek pemikiran Ibnu Taimiyah, ada teori tentang etika politik dalam karyanya As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, yang menggambarkan pemerintah dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pemerintah berusaha untuk membangun masyarakat menurut idaman dan norma Islam. Dalam pemikiran politiknya, pemerintah harus menerapkan tuntunan syariah menurut kebutuhan zaman dan tempat masing-masing. Salah satu gerakan politik Salafi modern yang sukses adalah gerakan Wahabi di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara kerajaan yang selama ini dikenal sebagai gerbang utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme. Di negeri Haramain ini, Wahabi lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologi besar yang konon menaungi segenap kebijakan yang lahir di negara kerajaan tersebut. Kombinasi antara seorang teolog sekaligus revivalis Muhammad bin Abdul Wahab dengan seorang kepala suku lokal Arab Muhammad bin Saud melahirkan sebuah gerakan politik keagamaan yang kemudian menjadi basis konstitusi yang berlaku di kerajaan Arab Saudi. Oke, selanjutnya adalah gerakan-gerakan Salafi. Jadi gerakan-gerakan Salafi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gerakan Salaf pramodern, gerakan Salaf masa modern, dan yang terakhir gerakan neo-salafisme atau Islamisme. Nah, yang pertama adalah gerakan Salaf pramodern. Jadi gerakan ini dilatar belakangi karena banyaknya keberagaman aliran, sehingga pada masa itu umat Islam menjadi terpecah belah, ya hampir terpecah belah, dan akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat Muslim pada saat itu. Nah, masyarakat Muslim itu ingin Islam kembali murni seperti sedia kala, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, yang juga itu hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan.
Nah, untuk gerakan yang pertama ini dipelopori oleh salah satu daripada imam 4 mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ya, dari pimpinan mazhab Hambali, ya. Di sini beliau itu adalah salah satu juru bicara untuk umat Islam untuk melawan pemikiran-pemikiran dari kelompok Mu'tazilah atau yang dikenal sebagai kelompok rasionalnya umat Islam pada saat itu, ya, seperti itu. Jadi beliau mempelopori adanya gerakan salaf ini, dan gerakannya itu dinamakan gerakan salaf pramodern, ya, sebelum masa modern. Nah, untuk yang kedua adalah gerakan salaf pada masa modern, itu dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, terus ada Muhammad Abduh, dan juga ada Rashid Ridho, ya, yang mungkin ketiga nama itu sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Seperti itu, merupakan nama-nama atau tokoh-tokoh yang cukup berjasa dalam perkembangan pemikiran Islam pada saat itu, ya, pembaharuan Islam, pemikiran pembaharuan Islam pada saat itu. Nah, beliau-beliau ini dalam mempeloporinya itu sangat menolak keras tradisi turun-temurun yang mana itu tidak didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tradisi ini tidak tahu asal-usulnya, seperti itu. Jadi tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di Sunnah, tidak ada dalil yang melandasinya, namun dikerjakan oleh masyarakat Muslim pada saat itu. Nah, itu beliau-beliau ini sangat menentang keras adanya itu. Ya, dimana jika kita melakukan suatu ibadah harus didasarkan dengan adanya dalil, ya, seperti itu. Yang juga menekankan, ya, pada gerakan ini menekankan untuk sama kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, atau minimal hasan, ya, seperti itu, sebagai landasan hukum dalam segala kegiatan di sehari-hari, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gerakan neo-salafisme atau Islamisme. Itu mulai di Indonesia, ya, mulai berkembang itu pada tahun 1990-an, ya, oleh seorang keturunan Indonesia Arab yang bernama Ja'far Umar Tholib, ya. Beliau itu mempelopori untuk gerakan neo-salafisme di Indonesia. Nah, beliau ini menekankan bahwa Islam itu harus dipahami, ya, harus dipahami secara tidak kontekstual yang terlalu liar. Jadi jangan sampai teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah dipahami secara kontekstual yang tidak sebenarnya, seperti itu. Malah beliau menyarankan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan tekstualnya lebih utama daripada kontekstualnya, seperti itu. Kontekstualnya boleh, hanya saja tidak berlebihan atau tidak keluar daripada batasannya, seperti itu. Dan beliau juga menganggap bahwa negara Republik Indonesia atau negara kita pada saat itu, ya, 1990-an itu belum bisa menerapkan hukum Islam secara kafah atau secara keseluruhan, ya, dimana baru segi beberapa lini kehidupan saja yang sudah menerapkan hukum Islam, sementara di lini kehidupan yang lainnya sama sekali tidak tersentuh oleh hukum Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh utama aliran salaf. Itu seperti yang udah dijelaskan tadi, ada Imam Ahmad bin Hambal, ya, salah satu dari imam 4 mazhab. Ada muridnya yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, salah satu pengikut mazhab Hanafi juga. Lalu ada Muhammad bin Abdul Wahab, ya, salah satu pelopor pemikiran di Timur Tengah. Terus ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Rashid Ridho, dan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ya, yang nama-nama tersebut mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, seperti itu. Baik, setelah dijelaskan oleh semua anggota kelompok 9, sekarang aliran salaf dapat kita simpulkan bahwa salaf atau salafi adalah manhaj atau metode beragama
yang mengacu pada orang-orang terdahulu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut dan tabiin dalam cara beragama dengan doktrin atau ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Aliran salaf memiliki corak teologi Islam yang tradisional karena benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis dan tidak memberi kebebasan untuk akal dalam menafsirkan hal-hal lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 9 mengenai aliran salaf. Semoga dapat dipahami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.